semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, Ananda semuanya, kita sebelum belajar lebih lanjut lagi, kita awali dengan membaca doa belajar. Doa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Atina ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepahaman yang sempurna. Amin. Baik, Anda semuanya. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ya pada bab ini adalah melalui pembelajaran tutor sebaya yang nanti kalian dibentuk beberapa kelompok ya. Kalian diharapkan bisa membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran An-Nisa An-Nahl ya ayat 64 sesuai kaidah tajwid ya, ilmu tajwid ya. Khususnya itu pada bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama ya. Baik, kemudian Anda semuanya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua itu yaitu nanti yang melalui praktik Anda semuanya bisa menghafal Quran surah An-Nisa dan Quran surah An-Nahl ayat 4 yang menghafal. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran ini Anda semuanya bisa menjelaskan kandungan Quran An-Nisa ayat 59 dan Quran An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis dalam Al-Quran. Nah, baik, Anda semuanya, nomor 4 itu tujuannya pembelajaran itu membuat karya berupa poster. Nah, nanti Bapak buat menjadi beberapa kelompok. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini definisi Al-Quran. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang lebih mendalam, apa pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat. Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kemudian apa lagi? Ya, Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam atau pedoman hidup seluruh manusia. Ya. Kemudian hadis. Apa pengertian hadis? Nah, coba. Sultan apa? Ini sudah pengertian hadis apa? Yaitu kebiasaan Nabi Muhammad SAW ya, melalui perkataan, melalui perbuatan dan lain sebagainya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa? Yaitu memperkuat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Baik, Anda semuanya, kita lanjutkan ya, Al-Quran ya. Di dalam Quran surah Al-Maidah itu bismillahirrahmanirrahim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nah, artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, inilah siapa yang menurunkan Al-Quran berarti itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus sekali ya. Nah, ini firman Allah tentang Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 48.
ini proses turunnya Al-Quran. Nah, jadi ada semuanya Al-Quran itu tidak serta-merta dari Allah langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan ada prosesnya. Proses yang pertama apa? Yaitu malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, malaikat siapa yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad? Jibril. Ya, malaikat Jibril. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Suara lonceng seperti apa? Ting tong, nah, gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli. Nah, jadi ada 4 proses turunnya Al-Quran. Ya. Al-Quran itu diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, itu sering kita peringati sebagai Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Nah, ya. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, betul sekali. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Nah, itu ya. Jadi itu adalah wahyu yang pertama turun. Ya. Membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala dan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, fungsi Al-Quran, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Fungsinya apa? Al-Quran, yaitu fungsinya ada 11. Dan ada semuanya. Yang pertama apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu ada di Quran surah yang ke-45 ayat 20. Ya. Kemudian Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan, penerangan dan pembeda. Kemudian sebagai pelajaran, sumber ilmu, hukum, obat penyakit jiwa, pemberi kabar gembira, dan pedoman melakukan pencatatan. Nah, ya. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran itu, ya anda semuanya, ada berapa ini? 5. Ya, yang pertama apa? Akidah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ibadah. Dan yang kelima, muamalah syariat. Ya, sejarah juga ada. Ya, sejarah peradaban Islam, sejarah perkembangan Islam, ya, sejarah tentang kehidupan manusia umat zaman dahulu. Nah, itu isi kandungan Al-Quran sejarah garis besar. Akidah itu apa? Yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak itu apa? Yaitu perilaku kita, yang tentang sikap kita, ya, perilaku baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh alam, kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Ibadah yaitu tentang sholat, tentang haji, rukun Islam itu, rukun iman itu termasuk ibadah.
Kita membantu orang tua kita termasuk Ibadah. Kita membantu teman ibadah. Banyak sekali. Belajar kita juga termasuk Ibadah. Yang keempat apa? Muamalah, yaitu hubungan sosial ya, syariah. Hubungan sosial kita antar sesama teman, antar sesama kerabat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya hadis. Ya. Perhatikan, hadis, pengertian hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, ya, baik berupa perkataan, perbuatan, kebiasaan, ya, maupun sifat jasmani atau akhlak. Nah, perjalanan setelah diangkat Nabi SAW dan terkadang juga sebelum. Ya. Kata hadis adalah semuanya yang mengalami perluasan makna sebagai disamakan dengan sunnah. Nah, ya, adalah semuanya dengan sangat sering dengan sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu apa? Sunnah adalah Ya, contoh, terutama perilaku bagi teladan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hidup. Baik, di sini ada istilah ya dalam hadis. Yang pertama sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik perkataan, perbuatan, kebiasaan, tabiat, budi, akhlak dan lain sebagainya. Kemudian hadis. Hadis itu hanya pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pula ulama yang menyamakan antara sunnah dan hadis, ya, karena beda tipis saja, ada semuanya. Kemudian ada istilah khabar. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, asar. Apa itu asar? Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ya, baik anda semuanya, macam-macam hadis. Ya, ternyata berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tetap satu. Ya, yang membedakan mungkin dari segi terjemahan dari berbagai negara. Ya, ada Al-Quran Indonesia, terjemahan Indonesia, ada Al-Quran terjemahan Inggris. Ya, tetapi kalau hadis ini ada macam-macamnya. Yang pertama itu apa? Hadis yang bentuknya qauliyah atau perkataan. Hadis yang menyatakan tentang sumbernya itu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian takrir, ketetapan dan mimimah, ya, atau cita-cita. Nah itu, anda semuanya harus ingat ya. Kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam. Ya. Fungsinya itu apa? Menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kadang kita melaksanakan sholat itu tidak ada penjelasan secara terrinci dalam Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis. Baik, bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya, istilah dalam ilmu hadis. Yang pertama ini ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya, ada hadis mutawatir, ada ahad, masyhur, aziz, gharib, sahih, hasan, dhaif. Nah, ini termasuk bagian-bagian yang terdapat dalam macam-macam hadis. Nah, selanjutnya istilah dalam hadis. Nah, alur atau sandaran yang berasal dari mana hadis itu berasal jika diurut-urutkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian hadis dari sisi kuantitas ada hadis masyhur, ada hadis aziz, hadis gharib. Apa ini hadis masyhur? Yaitu diriwayatkan oleh 3 orang yang bersanad berlainan. Ada 3 orang yang membawa hadis itu, tetapi sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Hadis aziz yaitu diriwayatkan oleh dua orang sanad. Ya, dua orang sanad yang sampai perkataan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga hadis boleh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau tidak ada orang lain. Nah, baik anak-anak semuanya. Ya, setelah kita pelajari tadi, Bapak akan membuat anak-anak semua menjadi 3 kelompok. Ya, silakan buat duduk di kelompok 3 orang. Ya, Bapak pilih. Ini 3 orang satu kelompok. Silakan gabung sini. Gabung sini. Mejanya dekatkan. Rapikan. Ini 3 orang. Ini 3 orang sini. Silakan buat kelompoknya. Ini 3 orang. Aileen. Ya sini 3 orang. Masuk sini. Ya, silakan. Boleh ya 3 orang. Stop dulu aja. Baik anak-anak semuanya. Sekarang kita akan membuat proyek atau proyek. Apa itu proyeknya? Silakan kalian setelah membentuk kelompok, ya ada 3 kelompok. Ya, nanti Bapak akan membuatkan kalian tugas, ya membuat proyek yaitu berupa poster. Setelah poster selesai, nanti ditampilkan masing-masing kelompok. Ya baik anak-anak semuanya. Yang pertama, proyeknya itu berupa masalah dengan tema Al-Quran. Masalahnya Al-Quran. Apa masalahnya? Ya, membuat gambar Al-Quran. Ya, gambar Al-Quran itu gambar Al-Quran orang sedang mengaji. Nah, boleh dicarikan. Kemudian yang kedua, setelah jadi posternya itu, Anda semuanya diskusikan tentang poster itu, tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, akan keluarkan kertas selembar. Ya, satu kelompok satu saja. Satu aja. Silakan keluarkan satu lembar kertas untuk membuat baik anak-anak semuanya, silakan kalian buat posternya masing-masing. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Nah, silakan buat posternya. Baiklah anak-anak semuanya, kita telah tiba kepada sesi maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Baik, untuk kita perhatikan bersama, silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil posternya. Ayo, maju di sini. Ya, maju di sini. Cepat. Ini, dan silakan presentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada berapa tadi nilai Al-Quran? Ada 5. Yang pertama, akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan sejarah. Baik, ya, bagus sekali presentasinya. Silakan. Nah, kemudian kelompok 2, silakan presentasikan semuanya. Dah, maju sini. Dah, maju. Kelompok 2, ya. Kita silakan maju kelompok 2.
Ayo, kelompok 2 silakan maju untuk presentasikan hasil posternya. Ya, silakan maju ke depan. Sini. Ya, Anda kelompok 2 silakan maju ke depan. Ini nanti maju silakan presentasikan hasilnya. Ya, kelompok 2 adalah Najwa, Elsi, Faiz dan ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan Ya. Baik, coba angkat posternya. Ya, ini ya, ada semuanya ya. Apa tadi kita harus menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya kita panggil kelompok ketiga. Silakan maju. Ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyek posternya. Sini ya, Menda. Ya, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba lihatkan hasil posternya. Ya, apa isi posternya itu? Ya, ini buat lah. Kasih tahu Pak. Ini kelompok terakhir ya guys. Ya, kita harus mematuhi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Coba angkat. Ya, ini hasil posternya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Baik. Anda semuanya sudah membuat poster ya, proyek ya, masalah tentang kehidupan yang bersumber pada Al-Quran. Anda semuanya sebagai penutup ya, Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian ya, bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, baik itu kesulitan, baik itu kesenangan, semuanya harus ya, hadapi masalah yang kita hadapi, kita harus kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Baik, demikian pembelajaran proyek kita pada kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.